Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lutfi dari manajemen semester 3A. Welcome back to my channel. Hari ini saya akan menerangkan tentang pentingnya komunikasi. Suatu perusahaan terdiri dari banyak orang dengan berbagai latar belakang sosial dan profesional yang beda, yang bekerja untuk tujuan yang sama. Pentingnya komunikasi di tempat kerja memang tidak dapat disangkal. Maka dari itu perlu dua hal, yaitu komunikasi yang efektif di tempat kerja dan konstruktif dalam komunikasi. Peran komunikasi dalam organisasi: meningkatkan produktivitas. Komunikasi yang efektif di tempat kerja hal yang paling penting bagi keberhasilan sebuah perusahaan. Yang kedua adalah menyelesaikan konflik. Kok bisa? Ya, karena jika perusahaan menghadapi masalah, konflik menyebabkan penundaan pekerjaan sehari-hari. Dan komunikasi di tempat terbuka bisa mencegah konflik. Selanjutnya adalah peran komunikasi dalam suatu organisasi: mengembangkan kualitas karyawan. Mengapa bisa mengembangkan kualitas karyawan? Karena lingkup kerja yang ramah memberikan kesempatan dan dorongan pada karyawan untuk mengembangkan ide-ide dan memberikan umpan baik. Jadi semua orang bisa mengembangkan kualitas diri masing-masing. Yang kedua adalah membentuk hubungan profesional dan lingkungan agresif. Maksudnya gimana? Karyawan dan manajer dalam satu perusahaan harus berkomunikasi secara jelas, terbuka, dan jujur. Selanjutnya adalah proses komunikasi dalam organisasi. Proses komunikasi adalah arus pesan yang terjadi dalam suatu jaringan yang sifat hubungannya saling bergantungan satu sama lain, jadi saling bergantung, saling membutuhkan. Dua, proses komunikasi dasar. Griffin membahas komunikasi organisasi mengikuti teori manajemen klasik yang menempatkan suatu bayaran pada daya produksi, presisi, dan efisiensi. Unsur-unsur komunikasi dalam organisasi. 1. Komunikator. Komunikator menyampaikan berita yang disampaikan, komunikan, dan tanggapan atau reaksi. Komunikasi dalam organisasi. Komunikasi internal. Apa yang dimaksud dengan komunikasi internal? Jadi komunikasi internal itu adalah yang terjadi dalam organisasi itu sendiri. Komunikasi terdiri dari dua dimensi, yaitu komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal. Apa yang dimaksud dengan komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal? Ya, dengarkan. Komunikasi vertikal adalah komunikasi dalam pimpinan ke staf. Nah, jadi naik vertikal itu kan lurus, dan dari staf ke pemimpinan secara timbal balik. Kalau horizontal, komunikasi horizontal itu komunikasi yang terjadi antara pihak yang memiliki posisi, kedudukan, atau peran yang sama dalam organisasi. Saluran komunikasi dalam organisasi. Saluran komunikasi memiliki peranan penting dalam membentuk suatu komunikasi yang baik. Ada berapa saluran? Ada 3. Yang pertama adalah media lisan. Media lisan seperti telepon dan smartphone. Yang kedua adalah media tertulis. Media tertulis itu adalah seperti surat, laporan, dan pesan. Yang ketiga, media elektronik seperti fax email, dan email. Selanjutnya adalah meningkatkan komunikasi dalam organisasi. Nah, jadi situasi bagaimana dan komunikasinya bagaimana itu mari kita dengarkan.
Penyampaian informasi yang memerlukan tindakan secara pegawai, paling efektifnya pakai apa? Lisan diikuti tulisan. Ya. Yang kedua, informasi yang memerlukan tindakan pegawai dalam waktu mendatang, yang paling efektif apa? Menggunakan tulisan saja. Penyampaian informasi yang bersifat umum, itu paling efektif menggunakan tulisan saja. Penyampaian arahan perintah perusahaan, ini harus pakai lisan dan diikuti dengan tulisan. Yang kelima, menyampaikan kemajuan pekerja, harus pakai lisan dan diikuti tulisan. Promosi kampanye keamanan, harus menggunakan lisan dan diikuti tulisan. Pemberian pujian kepada pegawai dan prestasi kerjanya, harus pakai lisan dan diikuti tulisan. Meningkatkan komunikasi dalam organisasi. 1. Teknik meningkatkan komunikasi dalam organisasi, yaitu mengadakan follow up, kemudian mengatur arus informasi, kemudian memanfaatkan umpan balik, terus adanya empati, dan selanjutnya mendorong saling mempercayai. Penting ini. Penetapan waktu secara efektif dan mendengarkan secara efektif. Yang terakhir adalah hambatan komunikasi yang efektif. Perbedaan status sosial antara komunikan dan komunikator. Dari komunikan dan komunikator. Problem senmatik. Distorsi persepsi, berbeda cara pandang. Ya, cara pandang itu menjadi sebuah hambatan. Perbedaan budaya, kadang juga budaya ini termasuk sara juga menjadi hambatan, karena beberapa orang sangat sensi sekali terhadap sara atau budayanya masing-masing. Yang selanjutnya gangguan fisik, ini sudah tidak bisa dibohongi lagi karena gangguan fisik ini menjadi hambatan komunikasi. Selanjutnya adalah keterbatasan saluran komunikasi. Jadi kalau salurannya terbatas menjadi sebuah hambatan komunikasi. Kurang lebihnya demikian. Mohon maaf bila ada kurangnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.